Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Ardani, Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan di Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Sepulau Sumbawa. Halo Sobat Naker, apakah kalian tahu apa itu WKP? WKP adalah wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan yang cara pengisiannya berbasis online. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, semua perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum wajib melaporkan keberadaan perusahaannya secara online. Caranya mudah kok, sesuai dengan slide ini. Cara penggunaan aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online. Aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dapat diakses melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Menu pendaftaran atau registrasi. Anda dapat mendaftarkan perusahaan Anda ke dalam sistem wajib lapor melalui tautan daftar sekarang. Setelah Anda memilih tautan daftar sekarang, maka akan muncul form pendaftaran. Pengisian profil pengguna. Anda diminta untuk memasukkan biodata yang meliputi nomor induk pendudukan atau KTP, tanggal lahir, email, nomor handphone yang masih aktif, beserta kata sandi. Kemudian klik tombol daftar sekarang. Setelah Anda menekan tombol daftar, maka akan muncul halaman verifikasi. Setelah Anda memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda, maka Anda dapat langsung menggunakan aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ini. Pengisian profil perusahaan. Pendaftaran sebagai kantor pusat. Dalam pengisian form ini, Anda diminta untuk memasukkan data yang meliputi profil perusahaan, cabang, KBLI, alamat, dan kontak. Pendaftaran sebagai kantor cabang. Anda diminta untuk memasukkan data yang meliputi informasi kantor pusat, profil, KBLI, alamat, dan kontak. Menu login. Setelah melakukan pendaftaran, Anda bisa masuk ke halaman login apabila Anda telah keluar dari aplikasi. Dan untuk masuk ke dalam aplikasi, Anda wajib memasukkan nomor KTP ataupun alamat email beserta kata sandi yang telah terdaftar. Halaman beranda. Setelah melakukan pendaftaran, Anda dapat masuk dengan akun Anda untuk menambahkan data perusahaan, tenaga kerja, dan lowongan melalui tombol tambah berwarna hijau di sebelah kiri atas. Menu penambahan perusahaan. Apabila memilih menu perusahaan terdaftar, Anda dapat menambah kantor pusat yang baru. Berbeda dengan kantor pusat sebelumnya ketika Anda registrasi. Namun apabila Anda mendaftarkan kantor cabang ketika proses registrasi dan menambahkan kantor pusat, maka secara langsung akan terhubung. Menu perusahaan. Anda dapat melihat rincian data perusahaan di halaman beranda dan kemudian pilih salah satu perusahaan yang sudah terdaftar. Submenu keadaan perusahaan. Submenu ini merupakan review data perusahaan secara keseluruhan. Anda dapat memperbaharui data apabila ada perubahan data terkait. Submenu pemindahan atau penutupan. Dengan menekan tombol menu tambah data, Anda dapat melakukan pemindahan atau penutupan data terkait. Anda juga dapat memilih tombol simpan untuk menyimpan data. Menu keadaan tenaga kerja. Di sini Anda dapat melakukan pelaporan keadaan ketenaga kerjaan, penambahan data tenaga kerja maupun lowongan tenaga kerja bagi perusahaan terkait. Submenu tenaga kerja. Semua tenaga kerja yang ada di perusahaan wajib dimasukkan atau didaftarkan. Klik tambah tenaga kerja dan klik tenaga kerja dalam negeri untuk tenaga kerja lokal dan isi secara lengkap. Klik tenaga kerja asing untuk tenaga kerja luar negeri dan isi secara lengkap. Lowongan tenaga kerja. Terdapat dua isian di menu ini, perencanaan tenaga kerja dan rencana kebutuhan tenaga kerja. Klik tambah lowongan jika membutuhkan tenaga kerja. Submenu pelatihan. Di menu ini terdapat dua isian, yaitu training center untuk tempat pelatihan khusus pekerja atau calon pekerja dan pemagangan apabila perusahaan membuka lowongan magang. Menu hubungan industrial. Menu ini untuk melakukan pelaporan hubungan industrial terkait jaminan sosial, persyaratan kerja, kelembagaan, pengupahan, dan perselisihan yang terjadi di perusahaan. Jaminan sosial. Submenu ini digunakan untuk melakukan pendaftaran terkait BPJS perusahaan. Persyaratan kerja dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yaitu waktu kerja dan waktu istirahat.
Kelembagaan hubungan industrial. Anda dapat melakukan pelaporan terkait kelembagaan LKS Bipartit dan serikat pekerja di perusahaan Anda. Pengupahan. Yang harus diisi di menu ini adalah upah minimum yang diberlakukan perusahaan. Apakah perusahaan Anda melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan apakah perusahaan Anda sudah menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah? Perselisihan. Klik tombol tambah perselisihan apabila pernah terjadi perselisihan atau sedang terjadi perselisihan. Keselamatan tenaga kerja. Terdapat beberapa bagian yang wajib diisi antara lain lembaga P2K3, personil K3, keberadaan fasilitas K3, keberadaan adat, limbah produksi, dan kasus kecelakaan kerja. Cara mencetak laporan. Setelah selesai melakukan pengisian, kembali ke halaman beranda dan kemudian menekan ulang tombol perusahaan terkait. Centang kalimat pernyataan pada bagian ini yang menyatakan Anda setuju dengan persyaratan ini.